Halo Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, welcome, selamat datang. Ya, Pisces, welcome itu ya selamat datang itu ya welcome. Makasih ya Pisces, kamu sudah klik lagi video ini. Kita kembali lakukan general reading untuk energinya Pisces yang kolektif bulan Januari. Oke, selamat tahun baru ya Pisces. Mudah-mudahan tahun ini adalah milik kita, milik aku, kamu, dan mereka. Oke, Pisces. Energi jutaan orang tidak akan bisa 100% cocok apa potensi yang dihadapi para Pisces di Januari ini. Ambil sisi baiknya, ambil yang manfaatnya saja, tidak perlu terlalu baper, karena kita selalu menyarankan untuk kamu personal reading berbayar. Jika hanya ingin energi kamu saja, karena kan kita nggak bicarain soal kehidupan kamu di sini. Ini Pisces yang banyak orang, yang jutaan orang. Cara personal reading berbayar tentu ada nama kamu, kemudian ada situasi kamu, ada tanggal lahir kamu, dan pilih paket-paket berbayarnya. Chat saja WhatsApp admin, pilihan paket berbayarnya ada di sana. Oke, dipilih di payment, baru kita melakukan personal reading. Bukan setor nama dulu, lalu tanggal lahir dulu, situasinya terus dibaca baru. Enggak, kita silakan dipilih dulu paket berbayarnya, baru nanti bisa mengambil personal reading berbayar. Oke? Bantu channel ini berkembang, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Pisces, Januari, Pisces, energi utama kamu adalah, wow, Pisces, kamu punya The High Priestess. Sepertinya kamu banyak belajar ya di Januari. Apa kira-kira yang kamu pelajari? Apakah pengalaman hidup? Apakah sebuah pembelajaran? Atau hikmah dari masa-masa yang telah kamu lewati, telah kamu lalui. Mungkin pembelajaran yang kamu dapatkan di Januari itu adalah cerita tentang sesuatu atau situasi yang digantung. Ada nih yang di ghosting misalnya. Ada nih yang hubungannya semakin lama semakin gak jelas. Kemudian dikhianati, dibohongi, ditipu. Ada juga yang mungkin seseorang menawarkan sesuatu tetapi dia tidak serius, tidak berlanjut. Hubungan yang berakhir, kisah cinta yang berakhir, kemudian pekerjaan yang mungkin tidak berjalan lancar. Banyak hal ini yang sudah kamu alami di tahun-tahun sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya, Pisces, dan kamu banyak belajar dari hal itu. Banyak pengalaman dan hikmah yang kamu ambil. Dengan munculnya The Moon, saya merasakan di sini, apalagi High Priestess juga ya. Kamu adalah orang yang intuitif banget akhirnya. Kamu akhirnya bisa tahu, bisa ngerasain kalau orang yang mendekat ke kamu ini punya niat yang tulus atau hanya sekedar modus. Kamu lebih tahu, kamu jadinya tahu gitu loh. Karena kamu sudah mengalami jatuh bangun dalam setiap aspek kehidupan. Ini bukan hanya soal cinta, hubungan, relationship ya, tapi juga pertemanan, kemudian juga selain itu pekerjaan, karir, usaha. Kamu sudah mengalami semua hal. Asam garamnya udah kamu dapatkan. Itulah pembelajaran yang kamu dapatkan di Januari. Pisces, kita coba lihat karir dan keuangan. Oke, Lowen, the Knight, dan selling. Oke, area percintaan, hubungan asmara, relationship, Pisces, Januari, forgiving and learning, reconciliation. Oke. Ya, Pisces, ini cukup match ya dengan energi utama kamu, di mana The High Priestess ini adalah seseorang yang mampu mempelajari sesuatu. Banyak pengalamannya. Oke, kamu punya skill. Kamu punya pengalaman dan integritas. Kamu adalah sosok yang saya lihat setia di sisi ini ya, di situasi ini. Kamu tuh kalau satu ya satu. Kalau memang iya, maka kamu akan berkata iya. Akan tetapi kamu sering mengalami pengkhianatan, sering ditipu, ditikung, dibohongi, dibodohi, seperti itu.
Yang saya lihat di sini, beberapa hal yang dilakukan oleh para Pisces di bulan-bulan sebelumnya mungkin tidak berjalan lancar, tapi bukan berarti gagal, ya, tidak berjalan lancar. Karena di sini kamu punya tower moment, di mana tower moment ini adalah sesuatu hal yang harus dihadapi, memang harus terjadi dulu, baru kamu akan paham, gitu loh. Ibaratnya ketika kamu ini memaksakan sesuatu, ya, kamu menunggu seseorang yang nggak jelas, kamu menunggu kabar yang nggak jelas, kamu akan ditunjukkan bahwa orang itu nggak pantas untuk ditunggu. Situasi ini nggak baik untuk kamu terus berdiam diri menunggu, nggak bisa. Maka the tower ini harus terjadi. Oke, sesuatu yang runtuh ini harus benar-benar terjadi agar kamu menyadari. Sama halnya ketika kamu berkutat di urusan karir, pekerjaan, dan keuangan. Saya rasakan memang akan agak sedikit struggle di bulan Januari untuk karir, karena kalau karir kamu berhubungan dengan penjualan, marketing, atau sales gitu ya, di sini kamu akan mengalami penolakan-penolakan. Oke, kita lihat di karir. Ya, Five of Swords. Kamu akan mengalami penolakan-penolakan, tetapi bukan berarti penolakan itu akan membuat kamu menyerah, karena saya melihat di sini kamu perlu menseimbangkan emosi kamu ya. Kalau ditolak ya jangan marah lah Pisces. Kamu menawarkan sesuatu ke orang, misalnya kamu menjual sesuatu ya yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha kamu, tapi banyak ditolak sama orang lain, ya sebaiknya ya jangan marah, karena memang itu harus terjadi dulu agar kamu mau belajar. Oke, agar kamu mau bekerja keras. Setelah kamu menghadapi penolakan-penolakan itu, saya lihat sudah ada sesuatu yang datang, dan ini sesuatu yang positif. Selain pembelajaran, kamu akhirnya punya strategi kan, gak hanya sekedar jualan aja, gak hanya sekedar menawarkan aja, tapi ada strategi-strategi di sini yang saya pikir kamu akan lakukan. Oke. Akhirnya bukan kamu lagi yang menawarkan, tetapi kamu yang akan didatangi oleh orang-orang itu. Ini karir, pekerjaan, bisnis, atau usaha, silahkan kamu sesuaikan. Ada situasi yang berubah, karena kamu sudah mengalami the tower. Kamu sudah mengalami sebuah keruntuhan. Oke, sesuatu yang tidak berjalan lancar sebelumnya. Tapi akhirnya kamu belajar di sini. Kamu belajar sesuatu. Dengan kamu belajar sesuatu, maka kamu akan lebih gigih lagi. Kamu akan lebih gigih, kamu akan lebih intens, kamu akan lebih dan lebih, dan saya melihat pekerjaan kamu bagus. Akan ada promosi, bisa saja. Kamu dicari banyak orang, dalam arti positif ya. Dicari banyak orang itu ya, otomatis mereka akan membutuhkan kamu untuk sesuatu hal. Seperti itu yang saya lihat. Sehingga dengan datangnya banyak orang mengelilingi kamu misalnya, atau banyak yang nyariin kamu akan famous, kamu akan dikenal kemana-mana. Mungkin ada beberapa Pisces yang justru dibutuhkan di luar kota. Oke, kamu dipercaya untuk ngerjain project di luar kota. Saya melihat stabilitas di sini. Oke, kalau keuangannya, ini juga cukup menjadikan saya agak sedikit gimana gitu ya, karena dengan adanya low on the night, berarti kamu dalam sebuah situasi yang tidak mudah Januari. Ya, ada semacam urusan finansial, urusan hutang yang harus terselesaikan, tetapi belum bisa terselesaikan. Kenapa? Karena kamu banyak tanggungan yang lain. Yang saya lihat begitu. Bahkan mungkin kalau kamu memang harus membayar beberapa tanggungan, pinjaman, atau hutang begitu ya, kayaknya kamu harus mengambil keputusan untuk menjual beberapa aset ini di sini. Entah apakah kamu menjual emas, perhiasan yang kamu simpan misalnya, atau mungkin kamu menjual motor sementara untuk bayar tagihan ini itu. Karena kalau yang saya lihat sebenarnya kalau secara finansial cukup stabil, dalam arti income dan outcome itu bisa gitu loh. Cuman di sini ada beberapa tagihan yang harus kamu selesaikan. Ada sesuatu yang kamu sudah tunggu-tunggu tapi nggak cair gitu ya. Jadi
keuangan kamu agak goyahnya di situ, khusus untuk permodalan. Mungkin ini tentang permodalan, atau kamu sudah terlanjur pinjam dana besar untuk sesuatu, karena di bulan Januari kamu berharap pinjaman kamu cair, tapi ternyata masih belum. Jadi di sini terpaksa kamu ada jual aset ya, saya lihat. Nggak ada jalan lain kamu jual aset daripada kamu menambah hutang, kayak gitu. Tapi nggak masalah, untuk income dan outcome saya pikir cukup. Lebih baik menjual aset sih daripada harus nambah pinjaman, ya kan? Kalau nambah pinjaman nanti belum tentu bisa bayar juga. Tapi kalau aset, kalau memang kita nanti akan ada uang lagi, kita bisa beli lagi. Itu. Ambil keputusan yang tegas dan bijaksana, stabilkan emosi, jangan mengambil keputusan karena emosi. Itu ya di keuangan. Juga untuk karir. Pisces, bagaimana hubungan percintaan asmara kamu? Kita coba lihat. Ada seseorang dari masa lalu yang mungkin akan kembali menghubungi kamu. Sebuah hubungan yang sudah selesai. Dia berusaha untuk merajut kembali. Hubungan itu dulu mungkin terselesaikan karena dia mengkhianati kamu, bisa jadi. Atau kamu berjuang sendiri, sedangkan dia enak-enakan aja. Itu bisa. Jadi berbagai macam faktor hubungan kamu dengan dia udah berakhir, tapi dia di Januari berusaha untuk mendekat lagi. Ini Knight of Wands bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi dia juga mengambil tindakan ya. Dia ngedeketin kamu, mungkin dia datang ke rumah kamu, dia datang ke tempat kuliah kamu, dia datang ke tempat kerja kamu, ke tempat kamu nongkrong, kayak gitu. Jadi nemuin, literally nemuin di sini. Mungkin dia pernah menyakiti kamu ya Pisces, tapi di sini dengan pesan forgiving and learning, saya rasakan kamu diminta untuk ikhlas melepaskan, menyembuhkan, dan melupakan masa lalu. Karena pengalaman kamu ini, ya, pengalaman kamu ini akan menjadikan kamu yang sekarang. Dan sudah menjadikan kamu seorang Pisces yang sekarang. Oke? Kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu apapun lah yang dia lakukan gitu ya. Kalau kamu masih tetap menyimpan dendam, sakit hati, amarah, maka kamu tidak akan menjadi seorang Pisces yang sekarang. Sementara Pisces yang sekarang itu, kamu udah banyak sekali belajar, kamu udah banyak sekali pengalaman. Experience kamu itu udah wow, kamu lebih dewasa, ya kan? Kamu lebih bisa bersikap tegas, misalnya begitu. Kalau dulu kamu suka ragu-ragu, bimbang, kalau yang sekarang ini enggak. Kamu lebih tegas dalam bersikap. Dia menjadikan kamu, mau nggak mau nih ya, dia menjadikan kamu sebagai seorang Pisces yang sekarang, yang lebih kuat menghadapi semuanya. Oke, Pisces, apalagi ada end. Oke, di sini work, pencapaian, kesuksesan, pekerjaan, dan juga getting together with friends. Ini sepertinya hampir CLBK ya, hampir CLBK. Sebenarnya teman tapi mesra. Ada momen seperti itu di Januari, tapi cari tahu lebih jauh tentang sesuatu hal, apapun yang kamu hadapi. Karena dengan mencari tahu informasinya, kamu akan bisa terbantu di situ. Waktunya keluar dari situasi yang rumit, berarti udah ada solusi. Dan ada goldfish, wow. Ini adalah seperti peluang emas ya. Perkembangan di bisnis usaha, keuangan pun juga begitu setelah melalui jatuh bangun yang luar biasa. Kemudian aspek kehidupan, spiritualitas juga begitu. Intinya kamu di sini habis benar-benar jatuh ada di titik terendah, kemudian sudah mulai berkembang, bertumbuh, dan ada perbaikan. Oke, itu yang saya lihat. Kita coba lihat apalagi Pisces yang terkoneksi dengan kamu di energi ini. Januari, Pisces, Januari. Wednesday, berusaha untuk stabil, berusaha untuk seimbang, menstabilkan sesuatu, dan mencoba untuk tetap berpikir secara logis dan realistis. Oke. Final message, Pisces, final message, Pisces, Januari. Wow, reward yourself, ini bagus. Karena kamu selama ini kurang berpikir tentang dirimu sendiri ya. Jadi kamu lebih banyak memberi aja. Tapi kamu tidak pernah menerima untuk dirimu sendiri. Nah, sekarang ini saatnya adalah untuk kamu menerima. Berikan self reward
sama diri kamu, menjadikan kamu lebih berarti. Ini adalah sebuah balance dari antara memberi dan menerima. Jangan sampai timpang, memberi terus tapi tidak pernah menerima. Sekali-sekali energi kamu perlu untuk distabilkan dengan mencintai diri sendiri, kemudian juga mencari mood booster, mencari penghiburan, mencari motivasi untuk dirimu sendiri. Karena dengan begitu, ini akan membantu kamu menuju ke level selanjutnya. Pembelajaran pendewasaan. Reward yourself. Oke, penghargaan diri seperti itu Pisces. Semoga bermanfaat ya bacaan ini. Jangan lupa di like, subscribe, klik loncengnya. Tidak semua Pisces akan mengalami. Jadi kamu wajib untuk mengambil personal reading berbayar agar tahu energi kamu secara pribadi. Oke? Kita ketemu di bacaan yang lain. Bye!